Saya pikir saya mau jemput di bawah, tapi ternyata sudah di sini. Silakan masuk Pak Ustadz. Oke. Terima kasih udah datang. Selamat ya, rumah baru. Iya. Ini, ayo Pak. Dari sini sama anak saya. Richard, Assalamualaikum. Ini anak. Iya, anak baru juga. Saya ada siapin sesuatu juga untuk Pak Ustadz. Kita belum dulu sudah dikasih hadiah dulu kan. Soalnya Pak Ustadz kasih terus. Kita nggak enak di ini. Terima kasih. Ini semua skincare saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pokoknya lengkap semuanya. Ini untuk Pak Ustadz dan untuk orang tersayang Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Kita mau syukuran rumah, tapi kita mau minta bimbingan Pak Ustadz. Anak-anak pernah dengar tentang Islam sih, dan saya anak-anak pengen kenal juga. Jacob, James, Mama, ini guru Richard, namanya Ustadz Khalid Salama. Ini beliau orang hebat, orang terkenal banget sih. Salam kenal Bu ya. Memang keluarga dokter. Saya sudah bilang sama Dr. Richard, saya tidak mau hanya duduk di podcast, tapi mungkin bisa lebih dekat secara kekeluargaan. Begitu dong ya saya bilang kemarin ya. Saya juga berharap sama yang saya bahasakan Dr. Richard. Mudah-mudahan duduknya kita ini bukan hanya sekedar duduk karena syukuran rumah, juga bukan karena saya duduk sama Dr. Richard di podcast saja untuk berbagi ilmu dan pengalaman, tapi mungkin jauh lebih dari itu tadi. Ya Allah, bila kebahagiaan keluarga ini, keberkahan jiwa, rezeki yang luas dan keturunan berkah, menjaga umurnya, selamatkan dari segala macam hal bahaya. Jadikan pasangan suami istri selalu berbahagia cintanya, kasih sayang dan kebahagiaan. Kalau beliau Pak Ustadz Khalid Basalam. Ya, Assalamualaikum. Ya, kalau ya, kali ini bro, apa kabar? Baik. Saya setiap kali ketemu dengan Pak Ustadz ini saya selalu dihujat. Bukan di Rukiah. Karena di Rukiah sering dihujat. Siap hari ini kita mau bikin konten bareng, tapi sebelumnya kita itu di Indonesia kan bener, pokoknya Indonesia itu kental banget deh masalah goib ini tuh kental banget. Bahkan yang mengerikan itu adalah ini nggak imbang, nggak balance Pak Ustadz. Maksudnya itu mereka tuh dikit-dikit tuh sihir, dikit-dikit tuh sihir Ya, kayak gitu. tapi nggak boleh juga Ngerti saya. semuanya Paham, medis. paham, Harus paham ini saya. ada. Paham saya, tapi maksudnya mereka tuh saking kentalnya ke sana sebenarnya. Jadi kayak semua keilmuan itu tolak kayak gitu punya. Padahal sebenarnya ya harus berjalan beriringan gitu. Dan dalam penyembuhan dalam masalah sihir, kalau dia bisa combine antara keyakinan dia kepada Allah dengan keyakinan dia bahwasanya dia juga bisa ikhtiar medis, dia juga bisa sembuh kalau dia membantu jiwanya, itu tuh lebih cepat sembuh. Pasti banget. Terima kasih. Isu tentang rumah baru mulai ikut terseret dalam perbincangan. Banyak yang mengatakan bahwa suasana dalam video itu terlihat seperti hunian pribadi. Interiornya tampak modern, pencahayaannya hangat, nuansanya terasa nyaman dan tertutup. Beberapa warganet berspekulasi bahwa itu adalah rumah barunya. Rumah seringkali menjadi simbol babak kehidupan yang baru. Tempat memulai kembali, tempat menata ulang prioritas. Jika benar momen itu terjadi di rumah barunya, maka maknanya menjadi lebih dalam. Karena rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah ruang paling privat. Di sanalah nilai keluarga dibentuk. Di sanalah keputusan besar dibicarakan. Tidak semua orang mengizinkan urusan spiritual masuk ke dalam ruang pribadinya. Apalagi jika itu menyangkut perubahan keyakinan. Namun suasana yang terlihat di video itu justru terasa santai. Tidak seperti acara formal. Tidak seperti pengajian besar, lebih seperti diskusi ringan di ruang keluarga. Beberapa orang melihatnya sebagai tanda keseriusan. Karena proses yang besar seringkali dimulai dari ruang kecil. Dari percakapan sederhana, dari pertanyaan yang mungkin sudah lama tersimpan. Rumah baru sering membawa energi baru, harapan baru, dan mungkin juga pemikiran baru. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kunjungan biasa? Ataukah ada proses belajar yang lebih rutin?
Apakah pertemuan itu terjadi sekali saja, ataukah sudah berlangsung beberapa waktu? Belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan detailnya. Namun spekulasi terus berkembang. Sebagian orang menilai ini adalah fase pendalaman. Sebagian lain menganggap ini hanya silaturahmi biasa. Tetapi satu hal yang menarik perhatian adalah suasananya. Tidak ada ekspresi tertekan. Tidak ada bahasa tubuh yang menunjukkan keraguan berlebihan. Yang terlihat justru ketenangan. Dan ketenangan seringkali menjadi tanda seseorang sedang memikirkan sesuatu secara matang. Rumah baru bisa menjadi simbol perubahan arah hidup. Bisa juga hanya menjadi latar kebetulan. Namun ketika rumah dan proses spiritual disebut dalam satu kalimat, maknanya menjadi lebih kuat. Karena perubahan besar biasanya dimulai dari dalam rumah, sorotan publik perlahan mengarah pada satu sosok penting. Sosok yang tidak banyak berbicara di media, namun perannya sangat besar dalam kehidupan Richard Lee. Dialah sang istri. Di balik setiap keputusan besar seorang suami, selalu ada ruang diskusi dalam rumah tangga. Keputusan tentang keyakinan bukanlah keputusan ringan. Bukan keputusan satu malam. Bukan pula keputusan tanpa pertimbangan panjang. Publik mulai bertanya, bagaimana sikap istrinya? Apakah ia mendukung? Apakah ia terkejut? Ataukah semuanya sudah dibicarakan jauh sebelum isu ini viral? Dalam beberapa pernyataan lama yang pernah beredar, sang istri dikenal memiliki prinsip kuat. Bahwa keyakinan adalah wilayah pribadi. Tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa ditekan. Jika memang ada proses pendalaman agama dalam keluarga ini, kemungkinan besar komunikasi menjadi kunci utamanya. Karena rumah tangga tidak dibangun hanya dengan cinta, tetapi juga dengan kesepahaman. Mungkin ada malam-malam panjang yang diisi dengan diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab perlahan. Ada keraguan yang dibahas tanpa emosi. Sebab perubahan spiritual tidak hanya menyentuh satu orang. Ia menyentuh seluruh keluarga. Publik seringkali hanya melihat hasil akhir, namun jarang melihat proses di belakangnya. Jika benar ada langkah baru dalam perjalanan iman Richard Lee, maka sang istri pasti menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Orang pertama yang diajak bicara. Orang pertama yang dimintai pendapat. Dalam rumah tangga, tidak ada keputusan sepihak untuk hal sebesar ini. Apalagi jika menyangkut masa depan anak-anak. Sebagian netizen berspekulasi, sebagian lagi memilih diam. Namun yang terlihat dari luar adalah ketenangan, tidak ada konflik terbuka, tidak ada drama yang diumbar, hanya sikap yang tampak stabil. Dan stabilitas itu seringkali menunjukkan adanya komunikasi yang matang. Mungkin tidak semua harus diumumkan ke publik, karena ada hal-hal yang cukup disimpan dalam lingkaran keluarga. Jika memang ada proses mengenalkan nilai-nilai Islam di rumah itu, bisa jadi dilakukan dengan cara yang lembut. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Karena iman tidak tumbuh dari paksaan. Ia tumbuh dari pemahaman. Dan pemahaman membutuhkan waktu. Sang istri mungkin memilih menghormati proses itu. Atau mungkin masih berada dalam tahap pengamatan. Semua kemungkinan itu tetap berada dalam ruang privat mereka. Yang pasti, dalam setiap perjalanan besar, keluarga adalah fondasi utama. Dan tanpa fondasi yang kuat, keputusan sebesar apapun akan mudah goyah. Namun hingga kini, yang terlihat dari luar hanyalah satu hal, keteguhan dalam menjaga keharmonisan, dan mungkin, di balik ketenangan itu, sedang berlangsung percakapan-percakapan penting yang tidak perlu diketahui dunia. Dari percakapan suami dan istri, dari diskusi panjang di malam hari, dari pertimbangan tentang masa depan anak-anak. Jika memang ada proses pengenalan nilai-nilai baru, rumah adalah tempat paling aman untuk memulainya. Bukan di panggung, bukan di media, tetapi di ruang yang hanya diisi keluarga terdekat. Dan mungkin, di balik dinding rumah itulah, sebuah perjalanan sedang disusun perlahan. Tanpa gegap gempita, tanpa pengumuman besar, hanya langkah kecil yang mungkin akan menentukan arah besar ke depan. Jika keputusan orang tua menjadi sorotan publik, maka anak-anak seringkali ikut terseret dalam perhatian. Padahal mereka tidak pernah meminta untuk berada di tengah isu besar. Nama anak-anak Richard Lee mulai disebut dalam komentar-komentar netizen. Sebagian bertanya dengan penasaran, sebagian lagi berspekulasi tanpa dasar yang jelas. Namun satu hal yang sering terlupakan adalah usia dan kesiapan mereka. Anak-anak hidup di dunia yang berbeda dari orang dewasa. Dunia sekolah, dunia teman sebaya, dunia yang lebih sederhana. Ketika isu spiritual orang tua mencuat ke publik, pertanyaan besar muncul. Apakah mereka ikut memahami proses ini?
Ataukah mereka tetap menjalani hari seperti biasa? Beberapa sumber hiburan pernah menyebut bahwa anak-anak mereka tidak terlalu terpapar isu media sosial. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang relatif terjaga. Jika benar demikian, maka kemungkinan besar kehidupan mereka tetap berjalan normal. Pergi ke sekolah, belajar, bermain, tanpa harus memikirkan perdebatan warganet. Namun dalam rumah, tentu ada percakapan. Mungkin bukan tentang label agama, tetapi tentang nilai, tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang menghormati perbedaan. Karena sebelum bicara soal identitas keyakinan, pendidikan pertama dalam keluarga adalah tentang moral. Jika memang ada proses pengenalan Islam, mungkin itu dimulai dari hal-hal sederhana. Mengajarkan doa sebelum tidur, mengajarkan rasa syukur, mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Bukan dengan tekanan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan contoh. Anak-anak lebih mudah memahami melalui teladan. Jika orang tua terlihat tenang dan yakin dalam prosesnya, anak-anak biasanya akan merasa aman. Namun jika proses itu penuh konflik, anak-anaklah yang paling merasakan dampaknya. Sampai saat ini, tidak terlihat adanya kegaduhan dalam keluarga tersebut. Tidak ada pernyataan yang menunjukkan ketegangan. Yang tampak justru kestabilan, dan kestabilan itu penting dalam tumbuh kembang anak. Karena perubahan dalam keluarga tidak boleh mengorbankan rasa aman mereka. Publik mungkin penasaran, namun keputusan tentang pendidikan iman anak adalah hak orang tua, dan setiap keluarga memiliki caranya sendiri. Mungkin saat ini semuanya masih dalam tahap pengenalan, tahap diskusi ringan, tahap memahami tanpa tekanan, karena perjalanan iman bukanlah lomba cepat. Ia adalah proses panjang, dan anak-anak membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahaminya. Jika memang ada perubahan yang akan terjadi, kemungkinan itu akan dilakukan secara bertahap. Dengan mempertimbangkan psikologis mereka, dengan menjaga keseimbangan rumah tangga. Karena pada akhirnya, prioritas utama orang tua bukanlah opini publik, melainkan masa depan dan ketenangan anak-anaknya. Dan mungkin, di balik semua sorotan ini, yang paling dijaga adalah hati mereka yang masih polos. Dalam setiap perjalanan spiritual, biasanya ada sosok pembimbing. Seseorang yang memberi arah, seseorang yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hidup. Nama Ustadz mulai dikaitkan dengan proses yang sedang dijalani Richard Lee. Salah satu nama yang pernah disebut publik adalah Derry Sulaiman. Beliau dikenal sering mendampingi figur publik yang ingin belajar Islam lebih dalam. Namun dalam isu yang beredar kali ini, yang terlihat bukanlah seremoni besar. Bukan pula deklarasi resmi, yang tampak hanyalah suasana belajar. Belajar doa, belajar makna, belajar memahami konsep keimanan. Dalam video yang beredar, percakapan terlihat santai. Tidak ada tekanan, tidak ada nada menggurui yang berlebihan. Lebih seperti dialog. Dan dialog adalah bentuk pembelajaran yang paling sehat. Karena iman tidak bisa dipaksakan. Ia harus dipahami. Seorang pembimbing biasanya hanya menunjukkan jalan. Keputusan tetap berada di tangan yang belajar. Jika memang ada proses pendalaman, kemungkinan itu tidak terjadi dalam satu pertemuan saja. Biasanya ada tahapan. Tahapan mengenal dasar-dasar, tahapan memahami prinsip, tahapan menenangkan keraguan, karena setiap orang yang belajar agama pasti memiliki pertanyaan tentang perbedaan, tentang konsekuensi, tentang masa depan, dan seorang ustadz yang bijak biasanya tidak memaksa jawaban, melainkan memberi ruang berpikir. Itulah yang tampak dari potongan video yang beredar. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada narasi dramatis yang dipaksakan. Yang terlihat justru kesederhanaan, dan kesederhanaan sering kali menjadi tanda ketulusan. Publik mungkin ingin jawaban cepat. Apakah sudah resmi? Apakah sudah final? Namun dalam urusan spiritual, tidak semua hal harus diumumkan. Ada proses yang memang perlu dijalani dalam diam. Seorang pembimbing hanya berperan sebagai penguat, bukan penentu. Dan jika memang ada sosok ustadz yang rutin hadir dalam diskusi di rumah itu, maka kemungkinan besar prosesnya sedang berjalan perlahan. Tanpa tekanan publik, tanpa target waktu, karena iman bukanlah proyek instan. Ia adalah perjalanan, perjalanan yang bisa saja panjang, perjalanan yang kadang penuh keraguan, namun juga penuh harapan, dan mungkin, kehadiran seorang pembimbing adalah bagian dari upaya mencari ketenangan. Bukan untuk sensasi, bukan untuk konten, tetapi untuk menemukan jawaban yang selama ini dicari. Ketika sebuah isu spiritual menyentuh figur publik, reaksi masyarakat hampir selalu terbelah.
Begitu pula yang terjadi kali ini. Media sosial langsung dipenuhi komentar. Ada yang menyambut dengan harapan. Ada yang memberikan doa. Ada pula yang memilih bersikap skeptis. Sebagian netizen merasa terharu. Mereka melihatnya sebagai hidayah. Sebagai perjalanan yang patut dihormati. Namun sebagian lainnya bertanya-tanya, apakah ini benar proses pribadi? Ataukah hanya potongan konten yang dibesar-besarkan? Di era digital, satu video singkat bisa memicu ribuan opini. Tanpa konfirmasi resmi pun, narasi bisa berkembang sangat cepat. Komentar terus mengalir, dukungan datang dari berbagai arah. Ucapan selamat mulai bermunculan. Namun bersamaan dengan itu, kritik juga tidak sedikit. Ada yang menilai terlalu cepat menyimpulkan. Ada yang meminta klarifikasi langsung. Ada pula yang mengingatkan agar tidak mencampuradukkan urusan iman dengan konsumsi publik. Semakin viral sebuah isu, semakin sulit membendung spekulasi. Judul-judul dramatis mulai bermunculan di berbagai kanal. Potongan video diulang dengan narasi berbeda-beda. Sebagian menambahkan bumbu cerita, sebagian lagi membuat asumsi. Padahal fakta yang terlihat hanya potongan momen belajar. Disinilah tekanan sebagai figur publik mulai terasa. Karena diam pun bisa ditafsirkan macam-macam. Jika tidak menjelaskan, publik berspekulasi. Jika menjelaskan, bisa memicu perdebatan baru. Situasi seperti ini seringkali membuat seseorang memilih tenang. Tidak bereaksi berlebihan, tidak memperkeruh keadaan. Namun publik tetap ingin jawaban. Apakah benar ada perubahan besar? Apakah keluarga ikut serta? Apakah ini keputusan final? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Sementara di sisi lain, kehidupan pribadi tetap harus berjalan. Keluarga tetap harus dijaga. Anak-anak tetap harus merasa aman. Reaksi publik memang tidak bisa dikendalikan. Namun cara menyikapinya bisa dipilih. Dan sampai saat ini, yang terlihat adalah sikap yang cenderung stabil. Tidak ada bantahan keras. Tidak ada klarifikasi emosional. Hanya ketenangan di tengah gelombang opini. Dan mungkin, dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah jawaban paling bijak. Menjadi figur publik berarti hidup dalam sorotan. Setiap langkah mudah disalahartikan. Setiap diam bisa menjadi bahan tafsir. Di titik inilah konflik batin sering muncul. Di satu sisi, iman adalah urusan paling pribadi. Ia tumbuh di dalam hati. Ia tidak selalu butuh pengakuan. Namun di sisi lain, status sebagai figur publik membuat segalanya terbuka. Apa yang seharusnya privat, perlahan menjadi konsumsi umum. Pertanyaan pun bermunculan, haruskah semuanya dijelaskan, ataukah cukup dijalani dalam diam? Dalam perjalanan spiritual, kebisingan justru sering menjadi ujian. Karena ketenangan sulit ditemukan ketika opini datang dari segala arah. Bagi seseorang yang sedang mencari makna hidup, tekanan semacam ini bisa melelahkan. Namun menariknya, tidak terlihat reaksi berlebihan. Tidak ada pernyataan emosional. Tidak ada upaya membenarkan diri secara terbuka. Sikap ini bisa diartikan sebagai kehati-hatian. Atau mungkin sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga. Karena setiap kalimat yang keluar bisa berdampak panjang. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi istri dan anak-anaknya. Privasi menjadi hal yang semakin mahal. Namun menjaga privasi di era digital bukan perkara mudah. Satu video bisa diunggah ulang ratusan kali. Satu potongan kalimat bisa dibingkai dengan narasi berbeda. Dan disitulah konflik batin diuji. Antara keinginan untuk menjelaskan dan kebutuhan untuk menjaga ketenangan. Antara memenuhi rasa ingin tahu publik dan melindungi ruang keluarga. Banyak figur publik memilih jalur sensasi. Namun ada juga yang memilih jalur sunyi. Jalur yang mungkin tidak populer, tetapi lebih menenangkan. Jika memang ada perjalanan iman yang sedang dijalani, jalur sunyi seringkali menjadi pilihan paling aman. Karena iman yang tumbuh pelan biasanya lebih kokoh. Tidak terguncang oleh komentar, tidak goyah oleh opini, dan mungkin, itulah yang sedang terjadi. Sebuah perjalanan yang tidak ingin diganggu. Sebuah proses yang tidak ingin dipercepat oleh tekanan luar. Publik mungkin belum mendapatkan jawaban. Namun bagi yang sedang menjalani proses, jawaban itu mungkin sedang disusun perlahan. Di dalam hati, di dalam rumah, di dalam percakapan yang tidak terdengar dunia. Dan terkadang, perjalanan paling penting memang tidak perlu disaksikan semua orang. Semua perjalanan besar selalu memiliki satu titik hening. Titik di mana tidak ada lagi sorotan. Tidak ada lagi komentar. Hanya hati yang berbicara pada dirinya sendiri. Perjalanan spiritual bukanlah perlombaan.
Ia bukan tentang cepat atau lambat. Ia bukan tentang diumumkan atau disembunyikan. Ia adalah tentang keyakinan yang tumbuh perlahan. Tentang pencarian yang tidak selalu terlihat. Tentang dialog batin yang mungkin tidak pernah dipublikasikan. Isu yang beredar mungkin belum memiliki jawaban final. Belum ada pernyataan resmi yang benar-benar menutup semua pertanyaan. Namun mungkin memang belum waktunya. Karena tidak semua proses harus selesai dalam satu waktu. Jika benar ada langkah baru yang sedang dijalani, maka langkah itu sedang disusun pelan-pelan. Dengan pertimbangan, dengan komunikasi, dengan kehati-hatian, perjalanan iman bukan sekadar perubahan identitas. Ia menyentuh keluarga, menyentuh masa depan, menyentuh hubungan sosial, dan semua itu membutuhkan kesiapan. Publik boleh berspekulasi, media sosial boleh ramai, namun keputusan akhir tetap berada di ruang paling privat. Di dalam rumah, di dalam hati. Mungkin hari ini belum ada kepastian. Mungkin besok pun belum ada pengumuman. Namun yang terpenting bukanlah kecepatan, melainkan ketulusan. Karena keyakinan yang lahir dari ketulusan akan bertahan lebih lama. Dan jika ini memang awal perjalanan spiritual baru, maka perjalanan itu masih panjang. Masih banyak fase yang harus dilalui. Masih banyak pemahaman yang harus dipelajari. Masih banyak doa yang harus dipanjatkan. Yang jelas, setiap manusia berhak mencari makna hidupnya. Berhak bertanya, berhak belajar, berhak berubah. Tanpa tekanan, tanpa penghakiman, dan mungkin, di balik semua sorotan ini, yang sedang terjadi hanyalah satu hal sederhana. Seorang manusia yang sedang mencari kedamaian. Dan perjalanan itu, masih terus berjalan.